Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mido dimanapun berada, updaters, kembali di acara The Voice atau podcastnya Imigrasi Sukabumi bareng saya Oksa Batiar Kamsa. Nah, sebelumnya kita sudah banyak membahas hal seputar imigrasi dan sekarang kita akan membahas isu aktual yang juga masih berkaitan dengan dunia keimigrasian. Sudah hadir bersama kita semua Bapak atau kita panggilnya Mas ya. Boleh. Atau Bang atau Akang. Apa aja. Akang Rusfian Effendi selaku Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Sukabumi. Selamat datang di The Voice, Bang. Terima kasih. Sehat, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Aduh, luar biasa. Biasanya kita nih kalau bahas imigrasi itu kan hal-hal yang berbau formal, resmi dan sebagainya. Tapi tanpa kita pungkiri ada beberapa isu aktual yang hadir di masyarakat dan masih berkaitan dengan dunia keimigrasian. Itu mungkin Bang yang nanti kita akan bahas dalam beberapa waktu ke depan, sahabat Mido dimanapun berada. Yang pertama Bang, ini menarik sih Bang. Ya. Ini menarik. Buka ya? Dibuka Bang. Boleh. Ini menarik karena belum lama ini masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang kawin kontrak, Bang. Kawin kontrak ya? Kawin kontrak ini kan pembahasan yang sebetulnya sudah lama terjadi tapi seakan tabu untuk dibahas. Nah, mungkin di sini kan kawin kontrak itu rata-rata kita tidak mengklaim semua, tapi disclaimer rata-rata melibatkan warga negara asing. Tentu juga berkaitan dengan keimigrasian. Nah, mungkin dari pandangan Abang dari sisi keimigrasian melihat fenomena kawin kontrak itu seperti apa sih, Bang? Susah kalau kita bahas dengan dari sisi keimigrasian. Makanya saya tidak akan membawa keimigrasian dulu. Oke. Tapi kita harus kupas terkait kawin kontrak. Nah, saya sebelum ditanya balik kepada diri saya akan tanya lagi sama Pak Oksa. Oke, siap. Menurut pendapat Pak Oksa, apa sih kawin kontrak? Kawin kontrak ya? Ayo. Dari beberapa sumber sih ya. Yeah. Ini mungkin mohon maaf kalau ada kesalahan boleh dikoreksi oleh beberapa teman-teman yang lain. Kawin kontrak kan pernikahan yang mungkin secara agama sah ya. Yeah. Mungkin ya, bisa jadi salah. Mungkin sah. Namun ada durasi waktu yang ditetapkan dan berdasarkan agreement kedua belah pihak mungkin sah-sah aja gitu Bang. Sah ya? Sah, harusnya sih sah. Kalau sah, kenapa dibahas? Dasarnya sah. Ketika terjadi hanya 1-2, tapi ketika sudah menjamur dan menjadi satu ekosistem baru yang mungkin jadi masalah. Ya, kalau mungkin pemahaman saya kawin kontrak itu dia menikah gitu kan, menikah nih. Tapi dasar pernikahan itu harus dilihat dulu dasarnya apa dulu nih menikah, ya kan? Apa karena memang saya mencari istri itu untuk memang sebagai pasangan hidup saya seumur hidup, ya kan? Seperti itu ya nggak? Sewajarnya orang ya. Ya. Terus kemudian apakah saya cuma hanya untuk memenuhi nafsu saya saja gitu kan? Nah, ini konteksnya harus dilihat dulu. Nah, mungkin kita bisa pelajarin kenapa kawin kontrak itu banyak terjadi gitu kan di salah satu tempat di kita gitu kan. Contohnya di Puncak. Karena itu kan destinasi wisata nih. Nah, kebetulan yang datang ke situ memang wisatawan asing yang memang mungkin nggak semua kan, nggak semua, tapi ada beberapa yang mereka mencari istri tapi halal gitu. Jadi halal sih. Iya, maksudnya daripada. Tapi dasar mencari istrinya itu apa? Nah itu kan. Ya dasarnya ya saya kurang tahu ya dari masing-masing ya. Jadi mereka mencari bagaimana agar hubungan ini bisa legal secara agama mungkin. Tapi kan untuk secara hukum positif di Indonesia kan tidak diakui gitu loh. Jadi yang namanya pernikahan antara orang asing dan orang Indonesia secara hukum itu memang harus dilakukan secara pertama misalkan ada register namanya, dari kedutaan. Beberapa syarat lah. Iya betul, karena ini kan pernikahan campuran. Tapi ketika memang pernikahan ini dilaksanakan secara agama saja itu tidak perlu sebenarnya datang ke kedutaan. Cuma mungkin kalau secara agama ya ada wali, ada saksi, ya kan. Syarat sah nikah mungkin terpenuhi gitu. Iya. Gitu. Nikah syarat sah nikah mungkin terpenuhi. Betul, tapi secara formal kan tidak. Nah, nanti kembali lagi di sini dari sisi apa nih gitu loh pembahasannya. Pertama, misalkan orang asing si perempuan ini misalkan ya sudah ada hitungan waktu gitu untuk menikah, berarti
Pertama, mereka tidak akan mendapatkan hak waris misalkan, dan cuma mereka mungkin diberikan materi saja mungkin di situ. Nah, ya ini ketika mereka putus ataupun bercerai gitu secara agama, ya berarti sudah lepas. Dan itu saya bilang indikasi-indikasi yang terjadi banyak nih ketika ada orang asingnya ataupun sudah tidak mempunyai uang, udah lepas begitu aja. Saya tidak berani mengatakan praktek terselubung, tidak berani, karena kan saya bilang tadi ini norma yang ada di Indonesia itu ada dua, hukum positif dan satu lagi norma agama. Jadi kalau saya mengatakan bahwa kawin secara agama itu boleh tidak, ya saya bilang ya silakan orang membahas persepsinya seperti apa gitu loh. Gini Bang, ini kan tadi Abang sempat kita sempat membahas salah satu daerah Puncak lah. Puncak itu kan berarti masuk ke Cianjur. Nah ini kan menariknya Bapak Bupati Cianjur kalau tidak salah sudah mengeluarkan peraturan bupati atau aturan sejenis lah yang mengatur aktivitas itu, Bang. Artinya kan jika secara basic ini sah-sah saja secara agama walaupun tidak tercatat di negara, tapi ada sesuatu yang menurut pemerintahan Cianjur, mungkin pemerintah Kabupaten Cianjur ada yang tidak tepat gitu sehingga dikeluarkan Perbup. Sebelum kita bahas ke Umi, dari fenomena Cianjur gitu Bang, dari adanya Perbup ini apa sih tujuan yang diinginkan lah gitu kan dari aktivitas kalau itu. Anda menanyakan itu ke saya mungkin saya tidak bisa jawab karena yang tujuan yang diterbitkan Perda mungkin pihak sana pihak Pemdanya yang punya tujuannya. Tapi kalau saya lihat dengan adanya peraturan Pergub, misalkan peraturan daerah yang mengatur terkait dilarangnya kawin kontrak, itu sebagai bisa menjadi acuan hukum, jadi norma hukum, dasar hukum nantinya. Misalkan gini, pemerintah daerah di sana ingin melarang ataupun menegakkan hukum ataupun aturan yang ada di sana. Jadi penegak hukum yang dari Pemda itu bisa melaksanakan gakumnya itu ada namanya hulu dan hilir. Nah, penegak hukum dari Pemda itu ada kan Satpol PP. Betul. Nah, Satpol PP bisa mengampuni aturan tersebut, kemudian untuk melaksanakan pengusirannya itu bisa lewat imigrasi. Karena berkaitan dengan WNA itu ya. Iya, ada yang namanya hulu dan hilir. Betul. Hilirnya itu ya di kita di imigrasi. Misalkan lokasinya itu ada di Cianjur, berarti itu yang melaksanakan penegakan hukumnya misalkan Satpol PP nih bersinergitas dengan kantor imigrasi di Cianjur. Itu bisa. Jadi dasar Perda itu bisa digunakan. Misalkan Satpol PP nanti akan memberikan rekomendasi ke kita. Pak, misalkan imigrasi ini ada rekomendasi orang asing yang setelah kita amankan, setelah rangkaian mau pelanggaran Perda di sini, kami merekomendasikan orang asing untuk dilakukan deportasi. Itu bisa. Jadi dasar hukum kita kuat sebenarnya. Nah, harusnya ketika Pemda itu akan melaksanakan penegakan hukum dan aturan Perda itu keluar, harusnya udah bersih semua. Gitu. Jadi Perda itu menjadi guidance bagi imigrasi untuk tindakan hilir kan? Betul. Tapi kan ini juga menariknya begini Bang. Kawin kontrak itu di satu sisi tadi mungkin menimbulkan ketidakteraturan norma agama, mungkin ada petik disclaimer-nya dengan adanya Perbup dan sebagainya. Di sisi lain ini kan sumber pendapatan, Bang. Pandemi ini kita semuanya sama tahu ekonomi sedang melemah gitu. Ini kan juga menjadi dilematis gitu kan bagi pemerintah. Mungkin imigrasi tidak bisa banyak berkomentar tapi dari pandangan Abang pribadi nih, seberapa apa sih masa-masa yang mungkin ditimbulkan dari adanya kawin kontrak itu gitu? Sebenarnya banyak masalahnya. Kalau misalkan pas ketika kawin kontrak itu misalkan tidak sengaja hamil, punya anak. Sengaja dong Bang kalau nikah. Iya, maksudnya tanpa direncanakan. Iya, tahu ya kan kita tidak tahu ya. Iya. Ketika si perempuan ini hamil dan punya anak, apa statusnya nanti si anak ini? Iya. Ya kan? Betul. Nah, tapi ya kalau kita lihat di undang-undang kewarganegaraan kita, posisi anak ini otomatis bisa jadi warga negara Indonesia, ya kan?
kalaupun misalnya menikahnya secara tidak agama misalkan, tapi diakuin sama bapaknya, itu statusnya jelas itu bisa di kewarganegaraan ganda terbatas gitu loh. Cuman kalau memang ya statusnya tidak diakuin, ya mau nggak mau jadi warga negara Indonesia. Nah ini eksesnya, negatifnya inilah sebenarnya yang banyak timbul. Kemudian itu dari sisi anak ya ketika punya anak. Terus kemudian dari sisi yang lainnya, misalkan mungkin dari perekonomian, kita lihat bahwa si perempuan ini rata-rata yang dinikahin itu misalkan mereka kehidupan mungkin mereka dari orang yang tidak mampu, ya kan, setidaknya mereka ketika mencari pekerjaan susah, akhirnya dengan jalan seperti itu mereka kawin kontrak dan mungkin bisa membantu ya. gitu loh. Cuman ya kembali lagi ke personalnya gitu. Jadi kita tidak bisa menilai gitu loh, karena yang menjalankan kawin kontrak itu adalah mereka gitu loh. Tapi pada poinnya imigrasi bisa bertindak ketika ada dasar mungkin aturan daerah di betul. Ketika ada pelarangan dari Pergub ataupun Perdanya yang mengatakan bahwa kawin kontrak ini adalah tidak boleh, tapi kita juga harus bersinergi dengan penegak hukum daerah gitu. Itu kan ada Satpol PP yang mengampu Perdanya. Nah di situ kita sinergitas lah dengan Satpol PP, penegak hukumnya. Kiranya baru nanti di imigrasi. Nah jadi kan saya bilang tadi ada hulu dan hilir, ya kan. Jadi yang bisa mengusir ataupun mendeportasi orang asing itu adalah imigrasi. Oke, siap. Nah, Sahabat Mido, menarik tadi kita sudah membahas satu poin tentang kawin kontrak. Kita masih tadi mengambil contoh salah satu daerah di dekat Sukabumi. Nah, sekarang kita akan bicara tentang Sukabumi, Bang. Iya. Pertanyaannya itu adalah, mungkinkah itu terjadi di Sukabumi, Bang? Atau apakah sudah terjadi? Ya, saya bilang tadi, saya nanya sama Pak Oksa ya. Pak Oksa mau menikah dengan orang boleh nggak? Boleh lah, masa gak boleh? Dengan manusia ya, dengan perempuan boleh, tentunya. Ya, itu kan hak ya. Hak ya? Ya, betul. Boleh nggak? Maksudnya ada nggak pelarangan di situ? Anda tidak boleh menikah dengan. Harusnya sih nggak ada. Nggak boleh kan? Itu adalah hak dasar manusia untuk menikah. Nah, misalkan nih Pak Okta mau menikah secara agama, ada juga nggak yang melarang? Boleh dong. Juga, kan? Nah, ketika di Sukabumi tidak ada aturan yang mengampu di situ, gitu loh. Ini bisa akan terjadi. Oke. Laporan sementara sudah ada, Bang Sukabumi? Ya kan saya bilang tadi dasarnya. Ada dan mungkin diperbolehkan saja. Gitu. Ya, kan saya bilang tadi, ketika di satu daerah ini kan sekarang misalkan dari Bupati Cianjur mengeluarkan perda tersebut, tapi kalau di sini belum ada, boleh nggak kalau di sini? Ketika di sana kan lokus kan, ya nggak. Ketika di Sukabumi tidak boleh, di Cianjur nggak boleh, tahu dia bergeser aja lah, gitu kan? Bisa aja itu kan? Bisa aja. Nah, sangat mungkin terjadi, Bang. Ya, saya nggak tahu ya. Tapi saya bilang tadi, kalau kita membahas kawin kontrak itu kan kompleks. Iya betul. Ya, soalnya itu kaitannya itu banyak banget. Betul. Ada sisi ekonomi, ya kan. Tapi kalau Pak Oksa bisa melihat, kalau kita menikah dengan orang asing itu, ya, yang dilihat itu banyak kebiasaan, budaya, ya kan? Betul. Tidak mungkin sama. Kalau kita menikah dengan orang Indonesia, kita tahu budayanya sama. Tapi dengan orang asing, kita nggak tahu budaya mereka apa. Pasti itu banyak sekali yang namanya apa ya? Ya perselisihan apa. Sekarang berbeda budaya. Tapi pendapat Bapak nih, misalkan Bapak Abang lah. Kenapa sih mesti Indonesia gitu? Ya. Saya nggak tahu apakah negara lain juga mungkin ada dijadikan objek untuk melakukan kawin kontrak, tapi Indonesia ini kita kok ada gitu. Pertama, mayoritas penduduk Indonesia adalah apa? Muslim. Yes. Yang secara legal agama ada aturannya gitu. Ya, saya nggak berani bilang karena ini mencabut agama ya. Jadi mayoritas penduduknya udah Muslim. Iya. Ketika negara tertentu yang memasuki Indonesia dengan mungkin sama gitu loh, itu mereka akan merasa nyaman karena ada aturan yang mengatakan boleh seperti itu. Betul. Terus yang kedua, kita tahu bahwa mungkin sekarang sudah apa ya? Sudah moratorium ya. Ada banyak namanya pengiriman TKI kita ke negara sana gitu loh. Otomatis mereka sudah terbiasa dong, sudah bisa melihat kebudayaan kita seperti apa gitu loh. Jadi tidak mungkin ada satu negara yang ingin melakukan kawin kontrak dengan warga negara
Amerika, nggak mungkin kan? Iya. Iya kan? Iya. Jadi kita tahu dong, Iya. maksudnya kita bisa memahami gitu loh, Betul. faktanya ke sana. Kan saya bilang terus yang terakhir adalah ekonomi. Ternyata apa? Ekonomi itu sangat menunjang. Iya. Saya mau melakukan ini karena apa? Lihat, Anda bisa dilihat, saya butuh hidup. Saya butuh untuk keluarga saya. Nah, kalau kita bicara di situ saya udah nggak bisa gitu loh. Bahasanya Anda tahulah seperti Punya apa. ranah pribadi ya. Ranah pribadi. Biasanya berapa sih Pak tarifnya tuh? Saya kurang tahu. Mungkin saya belum pernah melakukan kawin kontrak soalnya. Oke, jadi bagi teman-teman semua mungkin nanti untuk rujukan secara jelas dalam konteks agama, teman-teman nanti bisa mencari sumber yang terpercaya Bang ya. Iya, harus. Konteks agama, tapi tadi dalam konteks keimigrasian, imigrasi bisa melakukan tindakan hilir dengan berdasarkan aturan di daerah setempat Bang ya gitu. Jadi saya cuma hanya menghimbau kepada masyarakat bahwa kita ini harus benar-benar memfilter, men-screening kalau bisa, ataupun melaporkan keberadaan orang asing kepada kantor imigrasi kelas 2 non TPI Sukabumi, tentunya ada di wilayah Sukabumi. Ya, apapun itu kaitannya dengan kegiatan orang asing itu ataupun keberadaannya, karena ini penting karena kenapa saya bilang tadi, ketika ada orang asing yang dicurigai di wilayah Anda itu, kita tidak tahu. Nah, kita yang imigrasi nanti bisa screeningnya, karena setiap orang asing yang masuk ke Indonesia itu memenuhi persyaratan yang dikirimkan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, kebetulan kita bisa buka datanya. Tujuannya apa sih datang ke Indonesia gitu. Nanti kita bisa cek kalau memang tidak sesuai, Di tracking gitu ya. Ya, di tracking. Kalau tujuannya tidak sesuai kan itu bisa ada sesuatu, ada niat yang tidak baik mungkin. Ataupun ya kita tidak memungkini mereka juga ada niat yang baik. Tapi tinggal kita screening aja nantinya. Oke, gitu. sebagai langkah keamanan lah ya, Ya, antisipatif gitu. Antisipatif dulu. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang sudah berbagi Sama-sama. bersama The Voice, sahabat Midon semuanya, updaters. Terima kasih banyak sudah ikut atau menyaksikan The Voice kali ini, dan kita akan kembali di acara The Voice berikutnya. Saya Osa Batiar Kamsah dan juga Bang Rusfian. Ya. Mohon undur diri, nanti kita akan kembali di The Voice berikutnya. Sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.